お目が高い。どよめききらめきと君もどうでもいいような夜だけど二人刻もう。 Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Blue. Oke, gue kali ini bakal membahas tentang The Underground Kingdom lagi. Dan yang bakalan gue bahas kali ini adalah tentang semut Brown Rogue, White Velvet, dan Pro Ata. Jadi untuk semut yang ada di sini teman-teman ya, yang ada di Party teman-teman, yang di sini nih, Anifest kemarin. Cuma karena eventnya udah end, cuma bisa ngeliatin ini aja teman-teman. Kan karena si event kemarin itu dapetin fragment ya, fragment Pro Ata, fragment Brown Rogue, terus fragment White Velvet yang semut putih ini. Nah, gue bakal ngejelasin sedikit semut-semut yang biasa didapat dari fragment itu. Semutnya bagus nggak untuk dijadikan PvP, PvE, atau dijadikan semut utama kalian? Nah, yang pertama gue bahas dari Brown Rogue ya. Dari Brown Rogue ini kan semutnya adalah tipe D-Max. Tapi menurut pribadi gue ya teman-teman ya, menurut pribadi gue sendiri, Brown Rogue ini kalau nggak punya awakening, dia itu nggak bisa banget kontes kalau PvP teman-teman. Walaupun di skill 2-nya emang sakit ya, dia ngasilin damage 275%. Walaupun ngasilin damage di skill 2-nya itu sakit, cuma untuk skill 8-nya itu dia nggak ada skill aktifnya. Dia cuma punya skill pasif yang nggak main ningkatin damage biasa teman-teman. Nah, walaupun kalian punya bintang juga, kalian nggak bisa kontes terlalu besar ya kalau kalian nggak punya awakening di Brown Rogue ini. Nah, gue jelasin sedikit tentang Brown Rogue ini di skill awakeningnya. Skill awakening Brown Rogue itu bakal ningkatin damage, increase damage ya, Brown Rogue squad to enemy backline. Jadi bakal ningkatin skill damage ke enemy backline musuh sebesar 20%. Nah, untuk level 10-nya setelah Battle Star, jadi dia setelah Battle Star round 1 ya, round ke-1 dia bakal ngasilin damage sebesar 500% damage to enemy backline juga. Jadi emang Brown Rogue ini emang fokusnya di serangan ke enemy backline ya teman-teman. Nah, untuk si level 20-nya, jika skill ini hit squad yang memiliki darah squad power 50%, dia bakal ningkatin damage skillnya sebesar 10% lagi teman-teman. Jadi si enemy-nya ini misalnya udah punya darah 48%. Nah, si skill awakening-nya ini Brown Rogue itu bakal ningkatin lagi damage skill yang ada di skill 2 dan skill 5 ya teman-teman. Nah, gue jelasin juga sedikit skill 5-nya teman-teman ya. Skill 5-nya Brown Rogue itu, dia cuma fokus ke enemy backline. Jadi last row ya, enemy and last row in enemy squad in the last row. Jadi dia fokus banget damage ke enemy backline. Jadi kalau kalian pengen pakai Brown Rogue ini, biasanya digunain untuk lawan-lawan DB juga bisa nih teman-teman. Lawan DB dan Weaver, karena kan dia ngelompatin si DB dan Weaver. Jadi si counter attack DB itu nggak bakal kena ke Brown Rogue ini. Cuma gue juga belum mastiin banget Brown Rogue ini kalau PvP lawan DB dan Weaver ini menang atau enggak. Karena kan gue juga belum punya semutnya, jadi gue belum bisa buktikan semut ini bagus nggak ngelawan mereka berdua. Tapi kalau kalian pengen cobain Brown Rogue, kalian wajib punya awakeningnya teman-teman. Nah, di skill 2-nya itu dia ngasihin damage untuk bintang 2-nya 425%. Dan skill 5-nya 405% untuk bintang 5-nya, dan chance-nya itu 50% release skill. Dan dia juga bakal ngereduce defense musuh sebesar 30% selama 2 round. Dan untuk skill-skill lainnya nggak ada yang spesial lah. Oke, selanjutnya dari White Velvet-nya teman-teman nih. White Velvet gue jelasin sedikit. Dia semutnya belum ada awakening dan semutnya itu nggak bagus teman-teman. Gue udah cobain juga untuk PvP-an dan dia nggak bisa banget nge-kontes teman-teman. Nah, ini gue bakal cobain lagi nih. Gue bakal cobain di tambang. Gue bakal cari yang udah tes 10 ya teman-teman, yang pakai border aja. Mana ini yang pakai border? Biasanya banyak. Nah, ini nih yang pakai border. Nah, ini gue punya White Velvet ya.
Gue taruh di tengah karena emang White Velvet ini nggak bisa digunain di depan. Oke, tuh Violet 6 untuk lawan yang seperti ini. Violet teman-teman ya. Jadi dia nggak bisa ngasilin Adimax, dan ngehilnya itu juga nggak terlalu deras, nggak sederas GTA teman-teman. Nah ini gue bakal cobain lagi, dan sekarang gue pakai GTA cabut baran ya. Nah dia bakal sukses karena si GTA ini dia juga bisa ngasih resistensi dalam stun dan silent. Jadi si Weaver ini White Velvet ini nggak bagus teman-teman ya. Karena skill 2-nya itu dia nggak ngasilin skill aktif ya, cuma ngasilin pasif aja nambahin darah. Skill 5-nya itu nge-heal 2 random, nge-heal 1 random enemy friendly squad. Nge-heal 1 friendly squad teman-teman maksudnya. Jadi dia cuma punya 50% chance aja. Dan skill apanya itu di round pertama sampai round 4 dia bakal nge-reduce damage all squad sebesar 30%. Nah ini gue nggak tahu dia reduce squadnya itu dia skill damage atau serangan normal. Nah dijelasin di sini cuma damage biasa aja sih harusnya nih, damage taken ya. Jadi dia nggak ngurangin skill damage. Dan dia bakal nge-heal 2 random squad each round. Jadi setiap round dia bakal nge-heal 2 random friendly squadnya. Nah kalau kalian gunain untuk PvE juga nggak bagus. PvE ya, untuk lawan pangolin apalagi itu nggak bisa lah ya. PvP juga nggak bisa. Jadi gue nggak nyaranin kalian beli, maksudnya nuker White Velvet ini teman-teman. Jelas kalian lebih baik pakai tuker yang pasti-pasti aja kayak Pro Ata dan Brown Rock. Nah terakhir Pro Ata. Pro Ata ini smoothnya bagus teman-teman. Jadi kalau kalian pengen main Guardian nih, pengen main Guardian di server baru, kalian harus wajib pilih fragment Pro Ata ini. Jadi nanti kalau udah bisa nuker, kalian bisa pakai gunain free Pro Ata ini. Gue jelasin dari skill 2-nya dulu ya teman-teman. Dari skill 2-nya 50% chance ngeluarin damage sebesar 145% ke 2 random enemy squad efektif rank ya, dan grant each squad to 70% chance .g ke next incoming damage. Jadi setelah skill ini rilis, incoming damage yang akan diterima si Pro Ata ini dia bakal bisa nge.g teman-teman. Jadi nggak bakal kena damage gitu teman-teman. Nah skill 5-nya 65% chance attack 3 time, dealing damage sebesar 82%. Jadi setelah skill ini rilis dia bakal ngasilin damage sebesar 82% dikali 3, karena kan 3 time teman-teman, 3 kali ya. Dan jika enemy ini ngehit backline, reduce skill damage taken, reduce skill damage taken ya 30%. Jadi misalnya si Pro Ata ini ngehit RM di bagian backline. Nah, karena RM itu punya skill 8 yang bisa target 3 squad ya teman-teman. Jadi si Pro Ata ini bakal ngurangi damage sebesar 30%. Nah, gitu teman-teman penjelasan dari skill 5-nya. Dan yang terakhir dari skill 8-nya. Di round 2, 4, dan 6, dia bakal ngasilin damage sebesar 135% ke all squad ya, all enemy squad ya. Dan jika semutnya itu shooter, pemain shooter nih ya, ini bakal ngedouble damage-nya, jadi 270% damage teman-teman gitu. Nah bagusnya Pro Ata ini, jadi untuk di round 2, 4, dan 6 kan sama banget kayak si RM ya. Mana nih RM ini? Nah 257. Tapi si RM itu punya chance rilis, tapi kalau Pro Ata itu nggak punya teman-teman. Jadi udah pasti keluar di round 2 dan 4 dan 6 ya. Jadi kalian wajib banget nuker Pro Ata ini kalau kalian pengen main Guardian, atau kalian pengen main Guardian shooter-shooter. Tapi tergantung servernya. Kalau kalian masih banyak yang gunain T9 dan nggak banyak gunain T10, masih bisa gunain Guardian shooter-shooter teman-teman. Oke.
Selanjutnya gue bakal jawabin teman-teman yang udah komentar ya di kolom komentar. Dari Dava Yuri 9233, Bang saya cuma punya Smooth GT bintang 5, CF bintang 2, SM bintang 4, bisa B5 kurang EXO. Saya nggak up Smooth lain belum dapat. Nah, kalau si abang ini udah punya GT bintang 5, CF bintang 2 dan SM bintang 4. Lebih baik kalau emang udah bisa masuk ke LI atau Barlen, menurut gue itu kalian gak usah gunain double damage teman-teman. Kalian gunain aja double tank seperti SA, GT, SM atau semut-semut tank yang lainnya yang udah ada di LI kayak si GD atau Blood Giant gitu teman-teman. Jadi kalian jangan gunain double damage, karena kalau kalian pakai double damage nanti bakalan susah ngelawan si DB Weaver. Tapi kalau kalian emang gak punya semut lain, gunain aja dulu gak apa-apa. GT bintang 5 ini udah cukup oke lah, bintang 5. Tapi gue nyaranin lagi kalau kalian pengen gunain GT di depan itu harus wajib bintang 7. Oke, selanjutnya dari Pushmail, nunggu Dolly sama WB gak dapat sampai NTA udah bintang 5 ini. Kalau gak dapat WB dan Dolly ya kalian bisa pakai lah NTA, WA sama RM. Walaupun ini nggak sekuat formasi yang overpower, tapi masih bisa kontes kok. Oke, selanjutnya dari hanya PC biasa. Bang, Blood Giant, Dark Giant, Golden Crystal bagus nggak? Untuk Blood Giant, Dark Giant ini smooth old ya teman-teman. Gua nggak nyaranin kalian pakai buat PvP ya, karena semutnya itu cuma ngasilin damage yang cukup dikit teman-teman. Di skill 5 aja dia bisa ngasilin damage. Dan si Blood Giant ini kalau kalian punya gunain aja, karena Blood Giant ini kan untuk skill 8-nya itu dia bakal ngeluarin damage ke frontline, tapi itu X round ya, jadi setiap round dia bakal ngeluarin damage dan dia juga bisa nge-heal squadnya. Kalau kalian punya SA atau semut tank lain, kalian bisa nempatin Blood Giant ini di tengah, maksudnya di paling depan, SA-nya di tengah atau GT-nya di tengah. Nah, Golden Crystal-nya wajib gunain paling belakang ya teman-teman. Selanjutnya dari Jagoan Balap, Bang saran pengguna karir GT SMJJ bagus nggak? Lagi nunggu GC. GT SMJJ. Kalau misalnya si abang ini nggak punya semut tank kayak semut GD Blood Giant yang gue jelasin tadi, kalian jangan gunain SM sama JJ teman-teman. Itu damage-nya emang sebenarnya kan JJ itu emang damage-nya sakit, cuma untuk release skill-nya itu untuk sekarang ini dia nggak terlalu besar teman-teman. Kalau untuk PvP-an gue nggak nyaranin kalian gunain JJ lagi dibarengin sama SM, karena gue juga nggak gunain. Tapi kalau kalian pengen main SM GT, kalian gunain frontline itu harus semua tipe yang kuat seperti SA, kan SA udah ada awakeningnya, itu wajib banget digunain. Oke, selanjutnya dari Broken 7733. Gue usah karir nggak punya SM sama sekali bang. Jadi gimana bagusnya formasinya bang? Buat sementara gue pakai GD, GTA, GC. Nah ini udah bener kok. Ini udah bener kok dia. Walaupun nggak punya SM, GC itu lebih baik daripada SM teman-teman. Untuk bintang 5 SM sama bintang 0 GC itu lebih baik damage-nya si GC. Dan gue sebagai pengguna SM dan GC, dan gue udah mastiin damage-nya itu lebih besar dari SM, dan skill release itu lebih rajin si Golden Crystal. Jadi kalau kalian punya formasi seperti abangnya ini Broken ya, bisa pakai GT, GTA dan GC, karena kan GC dan GD ini emang satu paket semutnya. Oke, selanjutnya dari Ekoko, NTA WA RM bagus gak bang? Nah tadi gue udah jelasin juga NTA RM itu bagus teman-teman. Tapi kalau kalian punya WB, bisa kalian pasangin lagi NTA dengan WB teman-teman, karena kan NTA itu emang wajib banget sama WB. Tapi kalau kalian emang nggak mau pakai WA, kalian bisa pakai Predator kok. Jadi Predator, NTA dan WB gitu teman-teman. Selanjutnya dari Asna Isafan, pakai SE, GTA, GC bisa lawan semut meta. Lah iyalah kan sama-sama semut meta itu juga.
Jadi kalau kalian punya Strumi, GTA, dan GC itu bisa kalian gunain untuk lawan si DB, Weaver, dan WB teman-teman. Bang, DB, WA, RM bagus nggak? Soalnya nggak punya WB. DB, WA, RM. DB, WA, RM itu bagus teman-teman. Gue punya ya teman aliansi gue itu punya DB, WA, dan RM. Dan DB-nya itu bintang 0, WA-nya bintang 0. Tapi gue kalah lawan PvP dia di tambang ya, karena gue pakai double damage dan gue kalah, nggak bisa nembusin. Tapi kalau gue udah pakai double tank, 1 damage baru bisa nembusin si teman gue ini. Selanjutnya dari Marra, paling suka kalau Bang bahas ini jelasin. Terima kasih udah suka konten saya. Marra, siapa nama itu ya? Terima kasih. Dari Renda Fauji, Dusky Crimson RM cocok nggak? Dusky Crimson RM cocok nggak? Kalau kalian emang nggak punya semut lain, Dusky kan emang semutnya tipe yang ngurangi defense teman-teman ya, ngurangi defense. CF juga ngurangi defense. Jadi dia mengabaikan defense lah kalau CF ini lebih tepatnya. Nah RM ini tipe semut yang stun dan damage. Tapi kalau kalian pakai formasi seperti ini kurang baik teman-teman kalau ngelawan yang punya double tank, misalnya kayak SA, GT, LM. Karena kan darah musuhnya itu tebel-tebel. Serangan kalian itu emang sakit, cuma darah musuhnya lebih tebel. Akhirnya si Dusky Crimson ini nggak bisa ngalahin musuhnya itu di round 8. Dan ya berakhirnya kalian bakal kalah di PvP tersebut gitu. Jadi gue nyaranin kalian harus wajib punya paket tank. Wajib banget itu 1 teman-teman. Itu minimal banget. Tapi kalau untuk lawan-lawan yang ada Weaver-nya itu harus wajib pakai 2 tank teman-teman. Bang, kasih saran formasi full karir bang. Semutku LB bintang 5, GT bintang 3, SM bintang 5, GC bintang 0, GD bintang 0, SM bintang 0, GTA bintang 4. LB-nya bintang 5. Nah, kalau kalian emang punya SE GTA itu, apalagi GC ya, punya GC juga, kalian walaupun bintang 0 itu gunain aja teman-teman. Tapi kalau si abangnya ini, nama aku ini, abangnya ini nggak mau pakai GC bintang 0, kalian bisa pakai gunain SM kok. Jadi SE, GTA, dan SM di paling belakang. Strom ini bagus teman-teman, walaupun bintang 0 juga udah OP kok. Dia bisa ngedot G skill damage, jadi dia nggak bakal kena damage teman-teman gitu. Oke, selanjutnya dari Anwar Muhammad, cuma ngarepin duplikat NTA 1 AE. Orang ngarepin sesuatu dari Fiery itu nggak usah terlalu berharap teman-teman. Gue juga udah berjalan hampir berapa minggu ini gue main LI, dan gue dapetnya ya seperti ini. Nah di sini dari tanggal 1 Golden Sugar, Golden Spinny, Golden Sugar, Red Master. Kan gue Red Master juga nggak terlalu penting ya, karena kan gue karir. Golden Spinny lagi, dan akhirnya gue dapat PA. Ya gue berharapnya sebenarnya dapat Strumi, tapi dapatnya PA lagi. Ya mau gimana lah, nggak usah berharap dari Fiery teman-teman. Bang, kalau pakai GD, GTA, GC bisa nggak? Ya bisa banget lah. Kan GD dan GC itu adalah semut satu paket teman-teman. GD itu dia bisa ngasih poison, dan GC itu bakal ningkatin damage kalau musuhnya kena poison. Oke. Dari story medsos, makin bagus aja videomu bang. Kalau saya lebih sering upload konten yang masih berhubungan sama game, harusnya channel ini cepat berkembang. Terima kasih untuk Bang Gain story medsos, karena urusan saya lagi banyak banget ya. Jadi gue jarang banget upload, tapi gue usahain banget untuk upload video ya teman-teman. Terima kasih yang udah menonton, dan selalu stay di channel gue ya. Oke, selanjutnya dari Sandi Rawan. Om, sekarang Mimikry udah nggak OP ya bang? Apa di dekomisi ya? Jadi untuk Mimikry Master itu semutnya emang udah nggak OP teman-teman. Nah gue jelasin sedikit nggak OP-nya kenapa? Karena si Mimikry Master ini untuk skill release itu nggak besar teman-teman. Jadi skill 2 nya itu skill release 45%, skill 5 nya 30%, dan skill 8 nya 60%.
Dan yang jeleknya awakeningnya walaupun udah keluar, dia cuma fokus banget di skill lampanya. Dia nggak fokusin skill 5 dan skill 2-nya teman-teman. Jadi untuk weight strike-nya itu cuma ningkatin 80% chance di fresh round ya. Dia bakal ngeluarin real skill ini. Dan dia bakal ningkatin damage juga skill 8 sebesar 20%. Dan level 2-nya juga level 20-nya juga fokusnya di skill 8 juga teman-teman. Jadi gua nggak nyaranin kalian punya pakai Mimic Remaster lagi. Kalian bisa gunain aja Lead Devour, HP atau semut baran baru tuh PA cukup OP kalau di tempat dipasangin sama semut-semut yang benar teman-teman. Jadi kalau kalian punya semut itu ya nggak usah gunain lah. Gunain aja semut-semut yang lebih baik teman-teman. Bang, Blood An masih OP kah? Enggak. Blood An itu semut old teman-teman. Dia juga udah banyak banget yang nggak gunain. Gue juga nggak pernah lihat lagi ada yang gunain Blood An. Jadi kalian gak usah pakai Blood An. Oke, yang terakhir dari Dermorte. Untuk player shooter sendiri gimana buat counternya bang? Untuk player shooter sendiri kalian harus gunain sesama semut yang memiliki atribut seperti itu teman-teman, kayak Predator, NTA WB atau NTA maksud gue DB NTA RM gitu teman. Jadi kalau kalian emang punya semut-semut yang setara sama si DB Weaver itu, kalian harus gunain teman-teman. Memang nggak se-OP Weaver dan DB, cuma masih bisa kontes teman-teman untuk melawan mereka. Oke, terima kasih sudah menonton. Sekian dari gua dan bye-bye.